Halo sahabat Nova, balik lagi nih sama kita. Ada aku Acil, aku Sarah. Kali ini kita mau wawancara virtual dengan Kak Darius Sinatria dan Kak Dona Agnesia. Nah, kita mau ngomongin apa nih, Cil, bareng mereka? Nah, sekarang kita mau ngomongin tips romantisnya Kak Darius dan Kak Dona. Kebayangkan mereka kalau dari Instagramnya 24/7, pas di rumah aja masih aja terus-terusan romantis. Gimana sih tipsnya? Sahabat Nova kepo nggak sih? Biar bisa diterapin ke pasangannya masing-masing. Nah, untuk tahu gimana jawaban mereka berdua, kita langsung aja ya undang. Selamat sore, apa kabar Kak Dona dan Kak Darius? Baik. Baik. Apa aja nih Kak kegiatan selama di rumah? Kegiatannya ya banyak sebenarnya ya. Macam-macam lah. Mungkin kegiatan-kegiatan yang sebelumnya cuma jadi bagian kecil dari rutinitas harian kita, tapi sekarang jadi justru dominan gitu. Biasanya kan mungkin kita yang benar-benar di rumah tuh mungkin weekend gitu ya. Kamu. Ya. Jadi sekarang ya full di rumah, keluarnya yang justru jarang. Jadi ngapain aja di rumah? Ya mungkin kalau misalnya sempat lihat di media sosial kita juga, di Instagram, di YouTube gitu kan, banyak sih kita sharing apa aja yang kita lakukan di rumah. Ya kalau aku mungkin lebih banyak ini sama anak-anak gitu kan, terus ya kerjaan semua juga sekarang serba dari rumah, lewat video conference dan segala macam. Jadi tapi sih memang sebenarnya kita kalau nggak kerja ya memang sukanya di rumah gitu, spend time bersama keluarga di rumah. Jadi nggak terlalu menjadi yang masalah kita harus stay di rumah, cuma memang adalah kangen-kangennya pengen besok gitu ya, jalan-jalan yang dekat gitu. Karena sekarang pergi keluar rumahnya cuma kalau ke supermarket aja beli bahan makanan yang habis gitu. Tapi 13 tahun menikah nih Kak, dikasih kesempatan waktu lama banget, 24/7 dengan pasangan di rumah, rasanya gimana sih? Ada perubahan kah atau gimana nih? Banyak perkara gitu. Ya, sebenarnya selama ini kan udah hampir ya menjelang 14 tahun lah ya kita menikah. Terus ini mungkin yang bisa dibilang benar-benar yang terlama, benar hampir 2 bulan benar-benar di rumah sama-sama anak-anak gitu, juga sama Darius gitu kan. Biasanya kan paling 24/7-nya kalau pas liburan gitu. Biasanya 2 minggu lah paling lama. 2-3 minggu lah biasanya benar-benar spend time sama-sama gitu. Ini gue bilang kayak liburan panjang tapi liburannya di rumah. Ya inilah lucu aja gitu. Adalah berantemnya, argumennya atau apa gitu. Karena dia ini kan orangnya paling nggak bisa lihat sesuatu yang nggak sesuai gitu. Misalnya naruh nggak di tempatnya, harus sesuatu nggak di tempatnya, pasti jadi kesel gitu dia ngelihatnya. Dan itu sekarang hampir setiap hari dia harus lihat hal seperti itu, pasti jadinya ngomel. Tapi ya dinikmatin aja gitu kan. Kita nggak, mungkin waktu-waktu seperti ini belum tentu bisa setiap tahun ngalamin gitu kan. Sebenarnya sih enggak ya. Tapi perubahan apa sih Kak yang paling signifikan nih selama di rumah? Perubahannya apa ya? Apa yang berubah? Nggak ada sih sebenarnya sih sama aja, cuma memang rutinitasnya aja yang berubah. Rutinitas kegiatan yang biasanya tiap hari ada aja yang dikerjain di luar rumah, ngurusin berbagai macam hal lah ya, dari mulai kerjaan pribadi sampai bisnis. Sekarang terbatas gitu, nggak bisa setiap hari. Dan jadinya juga nggak harus setiap hari keluar gitu, lebih banyak memang habisin waktunya di rumah. Apalagi kemarin di pertengahan Maret ya, itu
syuting aku juga udah di breakin gitu kan, jadi aktivitas syutingnya berhenti dan lebih fokus ngurusin bisnis tapi juga ngurusinnya dari rumah. Jadi sebenarnya banyak orang yang nanya gitu kan, ngapain ya di rumah gitu. Sebenarnya ya kita nggak harus bingung sih ya, apalagi kalau tinggalnya nggak sendiri. Mungkin kalau sendiri tuh mati gaya banget, tapi kalau misalnya tinggal sama pasangan atau sama keluarga, apalagi sebenarnya banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan gitu, dan kita bisa tetap produktif, tetap menjaga pikiran kita sehat gitu kan. Ya nggak, kalau kita nggak ngapa-ngapain kan jadinya depresi gitu, kayaknya suram gitu, kayaknya bebannya makin berat gitu. Tapi kalau kita tetap berpikir positif dan produktif, mencoba berbuat sesuatu lah, gerak gitu. Maksudnya dari pagi kalau yang work from home atau sekolah dari rumah kan pasti ada aja kerjaannya setiap hari, walaupun harus di depan laptop gitu ya, dan itu pasti take hours untuk bisa nyelesain itu gitu. Terus kita bisa main di sosial media, baca-baca segala macam, dari mulai berita sampai ada yang receh-receh, yang lucu-lucu gitu kan, atau baca buku, baca koran, nonton film, masak ya kan, bikin kreasi masakan misalnya, bersih-bersih rumah, beres, terus spend time sama anak-anak, entah main game, entah nyanyi-nyanyi bareng, atau ngajakin mereka olahraga juga gitu. Jadi sebenarnya kayaknya waktu justru nggak cukup deh buat berbagai macam kegiatan kalau benar-benar kita jalanin ya gitu. Tapi kalau kita cuma mengeluh, duh nggak bisa keluar rumah nih, duh males banget nih, duh mager, ya udah gitu. Akhirnya juga nggak ngapa-ngapain dan nggak kemana-mana gitu. Justru rasanya waktunya cepet banget gitu selama berada di rumah ini. Dari pagi, tiba-tiba udah sore, Senin tiba-tiba udah Sabtu lagi, udah Minggu, Senin lagi gitu. Aku sih ngerasanya justru gitu, karena ada aja yang dikerjain, terus kita juga jadi mungkin dituntut jadi lebih kreatif gitu kan. Kita berdua jadi mengaktifkan lagi YouTube channel kita yang selama ini terabaikan gitu. Jadi akhirnya lebih kreatif tuh bikin konten sama anak-anak. Itu aja nggak cukup-cukup kayak bikin konten. Dan ternyata juga responnya sangat positif, jadi semangat gitu bikin kontennya gitu kan. Nah, ada kegiatan baru nggak sih yang akhirnya kesampaian nih pas di rumah aja 24/7 2 bulan ini? Atau semuanya tuh udah kayak rutinitas terus lebih sering aja gitu? Ada beberapa mungkin ya kayak nanam ya? Nanam itu jadi aku nggak punya prioritas itu sih. Itu kayaknya si waktu luang. Yeah. Nah, sebenarnya pengen ada satu ruang kosong di rumah yang aku pengen beresin jadi kantor gitu. Iya. Yang udah berbulan-bulan nggak sempet dan akhirnya kesampaian gitu. Tapi juga sampai hari ini belum bener-bener rapi gitu, dan barangnya masih berantakan, masih belum ditempel-tempel di tembok segala macam, bukunya belum disusun gitu. Jadi kayak hari ini kita ngurusin persiapan buat THR kan ya, karyawan tuh belum beres juga gitu dari pagi ngurusinnya gitu. Jadi sebenarnya ya kalau kita jalanin dengan benar-benar, kayaknya memang waktu tuh nggak pernah cukup ya. Iya. Tapi itu paling sih kalau buat kita berdua sebenarnya nggak terlalu banyak yang prioritas terus bisa kita jadi kita bisa achieve atau selesaikan di masa di rumah aja gitu. Tapi mungkin kita lebih melihat bahwa ini kesempatan kita untuk bonding lagi sebagai keluarga gitu, karena sebelumnya mungkin kan dengan rutinitas setiap hari papa mamanya sibuk dengan berbagai macam kegiatan dan pekerjaan, anak-anaknya juga sekolah, pulang sekolah mereka ada les, ada latihan olahraga, entah bola entah gimnastik gitu, dan itu ketemu yang benar-benar intens mungkin cuma di weekend, dan setiap weekend kita bisa sama-sama gitu. Nah kali ini kita benar-benar kayak hampir 3 bulan ya bareng-bareng setiap hari gitu. Kita jadi punya kebiasaan untuk makan siang, makan malam bareng gitu. Yang sebelumnya mungkin kebiasaan itu cuma di weekend. Biasanya kalau udah weekdays kan anak-anak dia sendiri aja gitu makan siangnya gitu. Kecuali makan siangnya di sekolah. Ya, kecuali kalau ada mamanya gitu. Kadang di mobil, mereka pulang sekolah mulai makan siangnya di mobil gitu. Sekarang ya bareng-bareng terus. Nah, tapi kan banyak nih malah ada pemberitaan kalau karena di rumah aja banyak pasangan yang malah kasus perceraiannya tuh meningkat, sangat disayangkannya. Nah, tanggapan Kak Dery sama Kak Dona apa gimana nih? Kayak ini di rumah berdua makin awet aja, makin romantis liat Instagramnya. Ya itu pernah dibahas juga tuh di Instagramnya kamu ya? Ya, masalah prahara rumah tangga selama di rumah aja.
Tapi kalau dari penelitian itu kan sebenarnya gini, tiap-tiap pasangan itu ternyata punya rahasia gitu, punya apa ya, sesuatu yang nggak diungkapkan ke pasangannya gitu. Jadi begitu akhirnya di rumah aja, mulailah ketahuan kebiasaan-kebiasaan buruknya, dari mulai suka ngutang, suka judi, terus punya selingkuhan misalnya gitu kan, macem-macem lah gitu dah. Sehingga akhirnya karena ketahuan dan karena di rumah aja dan nggak ada penyelesaian, ya akhirnya berantem terus angka perceraiannya tinggi gitu. Tapi ya di Indonesia itu kan di luar ya, bukan di Indonesia. Di Indonesia itu enggak ya. Ini aman-aman aja masih aman. Ya sebenarnya kan kalau kita ngelihat dari, selalu kan semuanya dua sisi mata koin ya, dua sisi koin gitu. Kita bisa melihat hal ini sebagai hal yang negatif atau positif gitu. Nah itu kan pilihan sebetulnya. Kalau buat kami berdua ya kita berusaha untuk melihat dari sisi positifnya aja, bahwa sebenarnya ini adalah momen untuk keluarga, untuk pasangan, untuk rekonsiliasi lah. Jadi problem-problem yang sebelumnya mungkin diabaikan karena kesibukan, ya mau nggak mau harus dihadapi dan diselesaikan gitu ya. Mungkin masih bermasalah secara komunikasi, ini waktunya untuk memperbaiki komunikasi. Kan tujuan untuk menikah itu salah satunya kan untuk bisa bahagia berdua, saling kan? Salah satunya. Bahagiaan. Jadi ya ini momennya gitu, pas banget gitu, nggak harus liburan, nggak harus honeymoon, nggak harus nunggu nanti ya gitu kan. Ini sekarang dapat kesempatan berbulan-bulan barengan di rumah ya kalau mau melihat dari kacamata yang produktif ya, buatlah semuanya jadi lebih baik gitu kan, diperbaikilah semuanya. Gitu. Kalau yang udah bagus kualitas hubungannya, komunikasinya, pengertiannya, ya berarti tinggal nikmatin gitu kan, seharusnya nikmatin, nggak perlu kangen-kangenan lagi misalnya, gitu kan, nggak perlu ditinggal-tinggal, kalau ada apa-apa gampang nyariinnya gitu. Oh gitu. Tapi kalau dari Kak Darius sama Kak Dona sendiri, ada nggak sih hal baru yang baru ketahuan nih setelah 2 bulan barengan ini? Ada? Nggak ada sih. Nggak ada, kita mah dari dulu Gini-gini aja. Udah sama-sama Emang tahu. selalu terbuka ya? Iya. Selalu cerita, dan kita memang juga kan kadang suka pergi liburan berdua 2 minggu ya, itu memang waktunya ngobrol, bicara gitu, apapun diomongin. Jadi ketika dia di rumah aja ya itu paling ya itu, ketika dia ngelihat ada yang nggak beres, misalnya naruh sesuatu, aku kan orangnya mungkin agak lebih berantakan dibanding Darius gitu, jadi suka sebel aja. Kalau biasanya mungkin kalau di hari yang normal gitu ya, harus kerja, jadi waktu di rumahnya sedikit gitu, pulang udah malam tinggal istirahat, jadi nggak terlalu detail gitu. Pasti ada yang ruangan-ruangan yang jarang aku masukin gitu kan, begitu udah di rumah terus kan pasti kesana kemari, lihat ini lihat itu gitu, ini kenapa berantakan, ini di mana ini apa sih gitu. Jadinya dia agak rewel. Tapi udah tahu, jadi ya udah tahu sama tahu lah. Ntar juga dia kadang suka bantuin aku juga, bantuin beresin, dan aku suka agak sedikit dia udah mulai beres-beres, kita yang parno. Gitu Mbak. Oke, nah tapi sejak sebelum pandemi sampai sekarang nih, ada nggak sih kunci dalam hubungan kalian yang terus kalian pertahankan, yang kalian pegang agar terus romantis dan kuat gitu hubungan kalian berdua? Ada nggak sih kuncinya? Kunci Inggris. Ya sebenarnya kan kalau basic membina hubungan kayaknya semua orang udah tahu ya, tinggal gimana ngejalaninnya gitu kan. Dan tiap pasangan kan berbeda, pasti masing-masing pasangan harus nemuin titik-titik keseimbangan yang bikin sama-sama happy, bikin sama-sama nyaman gitu kan. Itu kan banyak lah, dari mulai komunikasi, pengertian, chemistry-nya, terus saling mengungkapkan rasa sayang, kebiasaan-kebiasaan kecil yang biasanya dibangun gitu ya. Jadi agak susah kalau kita ditanya kuncinya apa, ya sebenarnya kuncinya semua orang udah tahu, tinggal mau ngejalanin atau enggak sih. Ya. Iya. Karena pada akhirnya kan problemnya sebenarnya serupa tapi nggak sama gitu kan. Kayak sekarang lah kita ngadepin pandemi. Semua orang pasti punya problem, ya kan. Mau yang
yang harus bekerja atau nggak bekerja, yang ketahan di luar kota atau justru nggak bisa keluar kota, semua masing-masing punya problem gitu, tapi problemnya beda-beda gitu kan. Nah, tinggal nanti disesuaikan kan dengan situasi yang dihadapi, dengan karakter masing-masing dari dua pasangan ini, dari dua orang yang memutuskan untuk bersama gitu kan, hidup gitu. Jadi basicnya nggak simple sih ya, tapi mungkin teorinya sama sih, sama, tapi jalan ini aja sebenarnya mungkin nggak semua orang. Kalau aku ngerasa kita berdua tuh beruntung bisa saling menemukan gitu, dan punya persepsi yang sama, punya keinginan yang sama, dan akhirnya punya niat yang sama. Iya, akhirnya kita apa ya, ngejalaninnya lebih nyaman sih, karena mungkin problem-problem yang mungkin dialami sebagian pasangan, misalnya kayak bosen atau problem komunikasi, terus nggak cocok karena berbagai macam hal, itu kita udah nggak ngalamin itulah gitu. Mungkin 3 tahun pertama gitu ya, kita nyari bentuk yang paling pas gitu. Biasanya kan rata-rata pasangan gitu kan 3-5 tahun pertama tuh penyesuaian kan. Nah, kita rasanya udah di titik yang ya sama-sama nyaman, sama-sama tahu ya, dan punya keinginan yang sama buat ya udah kita memang memutuskan untuk hidup bersama, dan kita happy jalanin semuanya, dan sekarang kita fokus buat anak-anak juga gitu kan, dan kita juga pengen anak-anak happy ada di rumah yang penuh dengan kehangatan, papa mamanya bisa kasih perhatian full ke mereka, dan ya mereka bisa berkembang jadi anak yang utuh nantinya gitu. Tapi cara penyampaian kasih sayangnya sendiri seperti apa sih? Kan Kak Darius nih lebih ke media sosial, ngeliatin kata-kata romantis, sampai jadinya orang lain yang baper. Itu cuma pencitraan loh. itu sebagian kecil sih ya. Dia memang suka nulis sih ya. Dari dulu kan memang, kan dulu nggak ada media sosial gitu, jadi dia nulis, suka tiba-tiba ngasih surat ke aku gitu. Sekali-sekali. Iya, sekali. Itu yang isinya puisi semua. Karena kalau kayak gitu keseringan juga basi sih jadinya, maksudnya. Tapi lumayan sering sih, Pak. Tapi kan nggak tiap hari juga. Iya, nggak tiap hari, tapi banyak ya. Jadi itu bagian kecil lah. Maksudnya kalau kita dulu kalau awal-awal tuh sebenarnya kebiasaan kecil, kayak misalnya kalau Dona yang apa ya, mungkin karena cewek lah ya, lebih apa ya, lebih punya kesadaran yang lebih daripada kalau cowok kan mungkin sebagian besar cowok lebih cuek gitu ya. Jadi misalnya pamitan gitu, kalau mau pergi itu beneran harus pamit gitu, dan jadi kebiasaan pasti cium kening gitu kan, say goodbye gitu, terus peluk, terus bilang I love you gitu. Itu kalau misalnya nggak dilakuin salah satu, itu pasti jadi kayak triggernya ada apa nih gitu, pasti ada problem nih gitu kan, gitu. Nah, sementara aku mikirnya ya kalau lagi buru-buru masa harus segala macam rutinitasnya dijalanin gitu dulu gitu kan. Nah itu takes time lah untuk sampai akhirnya aku ngerti, oh ternyata penting ya gitu. Maksudnya perasaan itu nggak cuma bisa dirasain sama diri kita sendiri, tapi juga kadang harus diungkapkan supaya pasangan kita juga merasa bahwa kitanya care, kitanya perhatian gitu kan. Jadi akhirnya pelan-pelan itu jadi rutinitas yang akhirnya ya kalau nggak dilakukan ada yang kurang. Iya, gitu. Itu salah satu lah gitu. Tapi kita selalu nyempetin bilang I love you, atau kalau lama nggak ketemu pasti kangen-kangenan gitu, dan itu udah jadi. Nah, masalahnya bukan cuma rutinitas, tapi kalau Dona bilang don't say it if you don't mean it gitu kan. Itu aku pegang banget gitu. Nah, dulu aku pakai alasan gitu bahwa ya kalau gue maksudnya lagi pikirannya lagi ke yang lain gitu, terus harus ngomong gitu kan, jadinya cuma sebatas omongan gitu. Tapi ternyata memang perspektif aja sih, mindset aja gitu, bahwa ternyata memang ya kita harus memang selalu ada gitu rasanya, dan ketika ngucap ya memang itu maksudnya memang gitu, bukan cuma ngucap doang gitu kan gitu. Itu butuh waktu sih, dan sekarang itu udah jadi kebiasaan, dan memang benar-benar ya selalu ingin mengungkapkan. Even sama anak-anak juga kan, salah satu anak-anak kalau di parenting kan anak-anak itu harus dapat pelukan dan setiap hari. Itu juga kita pasti lakuin ke anak-anak gitu, dan pelukannya bukan yang cuma dipeluk terus udah di sana main lagi ya gitu, tapi ya
bener-bener gitu, itu jadi momen bonding antara orang tua sama anak. Kebiasaan pelukan itu adanya cuma di kuarantin doang atau dari sebelumnya udah ada dan sekarang diterapin makin intens gitu? Dari sebelumnya memang sudah dilakukan. Kita apa ya? Itu jadi sesuatu yang menyenangkan dilakukan gitu. Aku pun senang dipeluk gitu. Sama Darius, sama anak-anak gitu kan. Mereka juga kadang suka datang ke kita, ke kamar kita cuma pengen kenapa? Cuma pengen dipeluk gitu sama mamanya, sama papanya gitu. Ya, dimanjain lah. Dimanjain gitu, dan itu buat kita menyenangkan gitu, buat orang tua bahwa mereka masih pengen deket sama mama papanya. Kadang kalau weekend mereka tidur di kamar kita gitu. Walaupun udah gede-gede gitu kan, dulu masih muat satu tempat tidur, sekarang nggak, mesti bawa kasur, ada tidur di sofa gitu. Tapi mereka masih ada waktu seperti itu, dan itu buat kita satu momen yang sangat-sangat berharga gitu. Makin gede kan, takutnya kan anak-anak kan udah nggak mau gitu kan dicium sama mamanya atau apa, tapi mereka masih mau kok gitu dipeluk atau apa gitu. Itu jadi suatu kebiasaan yang memang apa ya, yang itu yang kita lakukan gitu di keluarga aku sama Darius. Oke, tapi yang paling romantis siapa sih biasanya dari Kak Dona atau Kak Darius? Yang romantis. Sebenarnya mungkin dua-duanya romantis, cuma kalau aku tuh lebih suka apa ya, merencanakan sesuatu gitu yang ini. Kalau dari orangnya lebih spontan gitu. Dan Saya kalau ngerencanain nggak ketahuan. Ya, ketahuan. Tapi aku senang hal-hal yang romantis itu senang. Tapi kalau dari sih lebih spontan sih orangnya. Dan dia jago kalau bisa ngasih surprise atau apa tuh, dia lebih jago dari saya. Nah, aku pernah baca juga nih di artikel kalau salah satu tips hubungan kalian itu supaya langgeng pacaran meskipun setelah menikah. Itu gimana tuh? Masih punya waktu pacaran kan di rumah gitu? Iya, pacaran ya. Iya. Jadi kalau ditanya peran kita masing-masing itu sebagai apa ya? Sebagai suami istri ya, sebagai orang tua iya, sebagai sahabat yang dengerin problem-problem kita iya, dan sebagai pacar juga pasti gitu. Jadi kita ngejalaninnya masih kayak ya orang pacaran gimana sih kan, kayak kesannya tuh dunia milik berdua yang lain kontrak. Pergi gitu kan, dinner misalnya, atau sekedar nongkrong di tempat kopi, ngobrol sebentar gitu, terus belanja bareng gitu kan, nonton, kayak gitu-gitulah gitu. Kalau biasanya kita juga punya waktu buat berlibur berdua, entah ke yang deket-deket atau ke keluar gitu kan. Getaway, gitu. Ya, itu memang jadi bagian dari keseharian kita sih. Termasuk berantem-berantemnya gitu kan, termasuk berantem-berantemnya. Dulu pacarannya sebentar soalnya Mbak, jadi sampai sekarang masih pacaran lah gitu ya. Tapi kalau di rumah aja sekarang selama 2 bulan ini, quality time berduanya ada nggak sih? Apa udah full sama anak-anak aja? Enggak, kalau anak-anak udah tidur ya kita masih suka berdua. Nonton bareng. Nonton di kamar lah ya pasti ya gitu, atau masak berdua. Ngobrol di kamar berdua, atau kadang suka di teras gitu, kita sore-sore berdua. Anak-anak kan kadang mereka juga sibuk kan, ada gimnastik, ada yang main bola, ada yang apa. Kalau pas waktunya mereka ada kegiatan, kita juga suka nyuri-nyuri waktu lah berdua gitu. Bisa disiasati ya. Curi ya waktunya. Curi waktu ya. Tapi pernah baca kalau bercandaannya mau nambah momongan. Nah, itu selama di rumah bakalan terjadi atau malah udah gitu? Aduh. Gimana Bu Dona? Jadi corona negatifnya positif gitu ya? Enggak sih, itu cuma aku tuh senang anak kecil, senang punya baby, tapi sekarang kan usianya udah kepala 4 ya kan, Darius sih masih muda ya sebenarnya, tapi aku pikir 3 anak udah cukup, mereka udah gede-gede, sekarang udah lebih enak lah, mereka udah semakin dewasa, semakin mandiri gitu, kita tinggal
Udah lagi juga udah lengkap kan, udah ada cowok, udah ada cewek. Jadi aku pikir sekarang saatnya cuma kita bertanggung jawab untuk membesarkan mereka dan memberikan yang terbaik gitu aja. Kalau nambah baby lagi, kebayang juga gitu kondisinya sekarang kayak gini, the new normalnya kita nggak pernah tahu nanti seperti apa, sampai kapan kondisi pandemi seperti ini. Terus kalau punya bayi lagi, aduh, kebayang repotnya, kebayang juga kita harus melakukan apapun juga kita belum tahu kan ke depannya nanti gimana. Kalau sekarang anak-anak udah semakin besar, kita tinggal mikirin nabung untuk masa depan mereka aja, bisa ngasih sekolah yang terbaik, dan kita juga punya beberapa planning juga untuk anak-anak nantinya. Jadi sementara ini, sejauh ini aku juga udah mintanya sama Tuhan udah Tuhan 3 aja cukup. Itu kemarin gara-gara foto itu ya, aku foto kayak lagi hamil itu gara-gara syuting sebenarnya. Aku syuting ada kan memang lagi hamil gitu, terus aku iseng aja. Terus kan semua orang pada ribut tuh, wah ini corona di rumah aja, corona negatif, istrinya positif. Jadi aku iseng aja buat menghibur-hibur lah. Ternyata jadi malah rame sampai tante aku juga heboh. Ini yang benar loh, kata enggak. Aku bilang gitu cuma buat ini aja, seru-seruan. Belum bapak ini soalnya komennya gitu kan, jadi ya jadi heboh. Makin ditanggepin.